Hai, selamat malam. Eh, kamu lagi ngapain? Lagi rebahan juga kah? Atau lagi susah tidur kayak aku? Malam ini aku pengen ngobrol sama kamu. Beneran ngobrol. Bukan yang formal-formal gitu. Tapi kayak kita lagi duduk bareng, minum teh hangat, terus cerita-cerita sampai ngantuk. Aku lagi duduk di kamar nih, badan rasanya aduh, pegal semua. Dari ujung bahu sampai punggung. Kayak dipinjem orang seharian terus nggak dikembaliin. Capek banget hari ini. Entah kenapa. Padahal kegiatannya biasa aja. Tapi capeknya itu beda. Bukan cuma capek badan, tapi capek yang nyangkut sampai ke dalam dada. Tahu nggak? Di saat kayak gini, aku suka mikir, betapa enaknya kalau ada yang bisa mijat punggung aku. Gak usah panjang-panjang, cukup duduk di belakangku, tangan kamu di bahuku, terus bilang, udah istirahat dulu ya. Itu aja. Sesederhana itu, tapi justru sesuatu yang sekarang aku nggak punya. Dan dari situ, aku mau jujur sama kamu malam ini. Hidupku sepi. Aku mengucapkannya dan gak ada yang perlu aku sembunyiin dari kamu. Sepi, beneran sepi. Sejak aku jadi janda, ada ruang di hidup aku yang berubah jadi kosong. Bukan kosong yang bisa diisi dengan nonton drakor atau scroll-scroll HP sampai mata sepet. Tapi kosong yang kerasa paling dalam justru waktu semuanya udah tenang, waktu notifikasi udah berhenti, waktu suara dari luar udah reda, waktu cuma tinggal aku dan keheningan di kamar ini. Yang paling berat itu bukan diomongin orang, bukan juga ngurusin hidup sendiri. Yang paling berat itu adalah pulang ke rumah yang gak ada nanya, udah makan belum? Sepele banget kan? Tapi itu nyata. Gak ada yang manggil-manggil, gak ada yang berisik di ruang tamu, gak ada pertengkaran kecil saat remote TV. Semuanya tenang. Dan kadang ketenangan itu bisa menyiksa lebih dari keramaian apapun. Aku sering tidur malam sambil dengerin suara kipas angin. Dan di dalam hati nanya ke diri sendiri. Sampai kapan aku kuat kayak gini? Tapi kamu tahu nggak? Justru dari pernyataan itu aku nemuin sesuatu. Aku masih nanya. Aku masih penasaran sama jawaban hidupku. Dan itu artinya aku belum nyerah. Karena orang yang udah benar-benar menyerah, dia nggak nanya lagi. Dia diam. Tapi aku masih di sini. Masih ngomong, masih cerita sama kamu. Dan itu bukan hal kecil. Itu luar biasa. Aku pernah baca kalimat yang sampai sekarang aku simpan di hati. Keberanian bukan berarti kamu gak takut dan gak kesepian. Keberanian adalah ketika kamu tetap melangkah, meski kaki kamu gemetar dan tangan kamu gak ada yang pegang. Dan aku percaya itu, karena itu yang aku lakuin setiap harinya. Sepi tapi nyata. Aku gak mau bohong sama kamu yang bilang, ah gak apa-apa, nikmatin aja. Enggak, sepi itu sakit, sepi itu capek, sepi itu kadang bikin nangis di kamar mandi biar gak kelihatan orang. Tapi sepi juga ngajarin aku sesuatu yang gak pernah aku pelajari waktu aku masih punya seseorang di sisi aku. Sepi ngajarin aku mengenal diri aku sendiri. Aku jadi tahu aku kuat, beneran kuat. Bukan kuat karena gak nangis, tapi kuat karena habis nangis aku masih bangun, masih mandi, masih masak, masih jalanin hari. Aku jadi tahu apa yang aku mau. Aku jadi tahu mimpi-mimpi kecil aku yang dulu sering aku pendam. Aku jadi lebih jujur sama diri sendiri. Dan pelan-pelan aku belajar bahwa hidup sendiri bukan berarti hidup yang gak berarti. Jadi buat kamu yang malam ini mungkin lagi ngerasain hal yang sama kayak aku. Yang lagi tiduran sendirian, yang kamarnya sepi, yang pengen dipeluk, yang capek pura-pura kuat di depan semua orang. Aku mau bilang, kamu gak sendiri. Kita mungkin sepi di tempat kita masing-masing, tapi kita sama-sama merasakan, sama-sama berjuang, dan sama-sama masih mau mencoba. Dan itu cukup. Untuk malam ini, itu lebih dari cukup. Besok kita coba lagi. Satu hari lagi,
satu langkah lagi. Karena hidup kita belum selesai ditulis. Masih banyak halaman yang kosong dan kita yang masih pegang penanya. Ya udah, aku ngantuk nih. Kamu juga tidur ya. Jangan begadang lama-lama. Terima kasih udah mau dengerin aku malam ini. Berarti banget buat aku. Beneran. Sampai ketemu lagi. Selamat beristirahat.